hanya top nih baru nih. Oke, Sip. Ya. Bang sebagai ketua umum RKH gimana menanggapi pelaksanaan pilkada terutama tentang adanya calon-calon kepala daerah asalnya Blakung ini? Ya memang ini sebenarnya proses kan baru proses ya, calon pilkada ini belum bisa dikatakan calon gubernur sebelum ada penetapan dari KPU. Kita tahu bahwa 3 bakal calon ini sudah didaftarkan oleh masing-masing partai pendukung. Ya memang dari sekian ratus pilkada yang menarik perhatian adalah di DKI. Perhatian di DKI tentu saja bukan hanya karena kontroversialnya calon-calon gubernur yang dianggap ngablak dan sebagainya, tetapi karena memang DKI ibu kota, ekonomi kita, perputaran ekonomi di DKI, anggaran juga besar. Anggaran besar bukan karena kemampuan gubernur DKI meningkatkan anggaran saja, tetapi dikarenakan memang potensi ekonomi sangat banyak sekali di Jakarta. Itu kira-kira yang terjadi di dalam persiapan pilkada ini. Tetapi yang istimewa adalah bahwa calon-calon sekarang ini seolah-olah karena Pak Jokowi pernah menjadi presiden dari gubernur DKI, ada anggapan bahwa yang menang DKI berpotensi menjadi capres atau cawapres, itu saja yang menarik. Itu kira-kira. Lagi, kan? Pak Kris, kalau misalnya melihat P3 dan Faris mendukung Ahok nih di tengah pendaftaran sudah selesai, kalau menurut Bapak gimana nih, Pak? Ya P3 Pak Jan Warid itu siapa? Pak Jan Warid itu mewakili P3 mana? Kalau DPP P3 kan Pak Romi ya. Jika siapapun boleh, saya juga nanti bikin partai juga saya daftarkan siapa saja, boleh saja, sah-sah saja. Tidak ada masalah yang serius di dalam dukungan P3-nya Pak Jan Warid dalam proses dukungan P3-nya Pak Romi, saya kira. Karena ini kan satu yang diambil pemerintah adalah Pak Romi. Ada hubungannya nggak, maksudnya Jan Faris pengen mendekatkan diri ke Jokowi karena dukung Ahok gitu? Mungkin saja. Mungkin itu manuver politiknya Pak Jan Warid untuk mendukung Pak Ahok, walaupun selama ini kita tahu antara Pak Ahok dan Pak Jan Warid seringkali terjadi sebuah perbedaan pendapat, terutama dari bisnis dia yang di Tanah Abang. Tetapi itulah politik. Politik kan serba kemungkinan, kemarin kawan sekarang menjadi lawan. Demikian juga para pendukung Pak Ahok yang dulunya mendukung Pak Jarod tiba-tiba agak sedikit kurang setuju dengan Pak Ahok. Tetapi fakta menyatakan bahwa Pak Ahok bergabung dengan Jarod, suka atau tidak suka pendukungnya Pak Jarod tentu sebagian besar akan merapat ke Pak Ahok dan Pak Jarod, kira-kira seperti itu. Ini politik. Tetapi ini sebenarnya terlalu jauh kita melihat DKI itu seperti apa nanti. Kita lihat setelah pendaftaran, penetapan calon. Setelah penetapan calon baru kemudian kita akan lihat tim-tim mereka itu siapa saja. Karena sekali lagi saya ingin tekankan bahwa perang atau pilkada DKI adalah adu strategi dari timnya masing-masing. Jadi kalau saya melihat Pak Ahok yang dikatakan sangat luar biasa hebat, pasti ada kelemahan yang bisa dijadikan sebagai peluang lawan untuk menandingi, bukan menjatuhkan, yang menandingi. Demikian juga Pak Agus dan Bu Selvi yang dianggap anak ingusan, tiba-tiba dia punya konsep-konsep yang luar biasa. Demikian juga Pak Anies. Jadi peluang ketiga-tiganya sementara ini masih sama kuat, walaupun secara teoritis yang paling kuat untuk Pak Ahok, Pak Jarod, karena itu incumbent. Nah ini kalau sikap dari RKI ini udah mengarah kemana Pak? Apakah mulai mengarah ke Pak Ahok apa gimana Pak? Ya secara kelembagaan Dewan Pengurus Nasional netral, tapi kalau DKI boleh saja. Walaupun saya lihat sebagian besar tetap ke Pak Ahok Jarot, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan ada di Pak Agus, ada di Anies dan sebagainya. Ini konsekuensi RKIH yang keanggotaannya atau pengurusnya multi partai. Teman-teman yang dari PKB tentu akan ke Pak Agus, teman-teman yang di PAN dan berbagai partai yang ke Agus itu sudah otomatis. Tetapi dan juga teman-teman yang fanatik ataupun memiliki tingkat keislamannya agak sedikit cenderung menjadikan pilihan gubernur ini adalah sebagai bagian dari pelaksanaan akidah, tentu juga tidak akan mendukung Pak Ahok Jarot, kira-kira seperti itu. Tapi sebagian besar masih sementara ini ke Pak Ahok. Soal pilkada RKI melihat soal pilkada yang isu sara ini Pak, gimana? Nah, isu sara sebenarnya tidak ada ya, yang ada cuma begini.
janganlah calon-calon gubernur, Pak Ahok terutama, jangan mencampuri umat Islam. Gunakanlah ayat-ayatmu sendiri sesuai keyakinan, keimananmu dalam pemilu kada. Jangan mengambil ayat-ayat yang bukan agama. Ini akan menimbulkan macam-macam interpretasi, mulai dari penistaan dan sebagainya, apalagi menjadikan sebuah ayat agama lain sebagai lelucon dan sebagainya. Itu tidak baik. Ini soal etika. Jadi misalnya Pak Agus membacakan ayat-ayat Kristen untuk kepentingannya, kemudian Pak Anies menggunakan ayat yang Weda untuk kepentingannya, itu tidak etis. Demikian juga Pak Ahok menggunakan ayat-ayat Al-Quran, apa Al-Maidah atau apapun, menurut saya tidak etis. Masing-masing kita punya keyakinan, masing-masing kita punya agama. Mari kita berkampanye dengan menggunakan dalil agamanya masing-masing, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Jadi tidak usah kemudian kita sok merasa hebat, sok merasa pintar, sehingga kita mengutip ayat-ayat orang lain untuk kepentingan pribadi. Itu tidak boleh. Jadi kegaduhan secara seringkali bukan dilakukan hukum, tapi dilakukan ucapan yang salah oleh si calon itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Pak, beberapa waktu lalu kan dari umat Islam itu menggelar demo Pak, dari yang ribuan. Mereka mendesak Mabes Polri untuk memproses Ahok. Kalau menurut pandangan Bapak, apakah Ahok lagi diproses atau seperti apa Pak? Karena kan sudah ada gerakan. Bahwa kemarin ada demo besar-besaran menuntut Pak Ahok untuk diproses atau menuntut Kabar Eskrim untuk periksa. Persoalannya sebenarnya bukan sekedar ucapan Pak Ahok di Pulau Buru yang mengatakan Al-Maidah dan sebagainya itu, tetapi ada anggapan polisi mengembalikan laporan umat Islam atas penistaan agama yang dilakukan oleh Pak Ahok. Kemudian yang kedua, ada anggapan laporan dari pendukung Pak Ahok terhadap seseorang yang mengunggah YouTube, mengunggah ke sosial media diterima polisi, sehingga polisi dianggap berpihak, dianggap tidak adil, sehingga wajar kalau kemudian umat Islam menuntut. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan daripada gerakan ini adalah ucapan yang kedua. Jadi hari kedua Pak Ahok mengatakan bahwa hanya orang pengecut dan sebagainya yang akan melawan Pak Ahok dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Itu saya kira juga tidak pas dan tidak tepat. Karena selama ini tidak ada, saya kira, yang memusuhi Pak Ahok atas dasar ayat itu. Ayat itu kita yakini adalah himbauan oleh para ulama kepada umat Islam untuk memilih sesama seiman. Saya kira itu standar dunia. Umat Kristen di gereja-gereja juga dimanapun juga akan mengatakan hal yang sama. Tetapi kembali kepada masyarakat di dalam kedewasaan politik tentunya kan. Itu yang pertama. Nah, desakan daripada umat Islam kepada Bariskrip untuk menerima laporan bukan berarti harus menangkap Ahok sebenarnya. Tetapi diproses dulu lah. Kalau memang tidak memenuhi syarat bahwa Pak Ahok melakukan penistaan, ya dikembalikan. Sebenarnya gampang. Hak kewajiban polisi memproses semua laporan masyarakat, kemudian ditelaah, dikaji. Yang berhak menentukan apakah seseorang melakukan pelecehan agama atau tidak kan Majelis Ulama Islam. Kita masyarakat sebaiknya, walaupun saya juga umat Islam, nggak berani lah mengatakan apakah Pak Ahok menistakan atau tidak. Itu ya, itu masing-masing bisa berdebat, itu debatable. Tapi Majelis Ulama itu yang punya domain. Masalah hukumnya adalah Bariskrip untuk menilai, ditolak atau diterima, tapi proses dulu supaya ini kondusif lah. Kedepan seperti yang saya katakan tadi, saya menghimbau kepada calon pilkada di seluruh Indonesia yang beragama Kristen, calonnya jangan menyinggung-nyinggung ayat Al-Quran. Demikian sebaliknya, bagi umat Islam yang menjadi calon, jangan menyinggung-nyinggung kitab Kristen atau kitab Hindu dan sebagainya. Di Bali tentu masyarakat Hindu ingin menggunakan pengaruhnya untuk tetap Hindu menjadi gubernur. Demikian juga di Papua menginginkan agar umat Kristen atau tokoh Kristen menjadi gubernur Papua. Demikian juga Manado. Wajar kalau di Jakarta yang mayoriti adalah umat Islam, kemudian umat Islam meminta warganya untuk mendukung sesama umat Islam. Kira-kira seperti itu fair dan itu juga demokratis. Jadi membaca demokrasi dan syarat jangan diartikan kalau kita di masjid meminta jangan, mari kita dukung sesama umat Islam, itu syarat, tidak. Nah, ini supaya kita berdewasa di dalam demokrasi.
beberapa waktu lalu kan Bapak katakan ingin mengawal pilkada ini aman ya, ini aman. Sementara kemarin kita isu beredar warga Tiongkok Jakarta itu keluar kota karena takut. Nah, apakah nanti RKI ini mendatangkan 3 calon atau ada semacam deklarasi damai seperti selain? Ya, saya merencanakan RKIH akan mensponsori atau akan memfasilitasi atau akan mengundang pertemuan kampanye damai. Setidaknya untuk lingkungan RKIH sendiri, mungkin itu beberapa setelah penetapan. Kita ingin sampaikan, ingin kampanyekan bahwa pemilu pilkada ini bukan ajang perpecahan buat masyarakat. Masyarakat pendukung harus sadar yang menjadi gubernur itu Agus, Anies, Ahok, bukan Kris Budiharjo, bukan Toro, bukan siapapun, kira-kira seperti itu. Artinya apa? Yang menjadi gubernur mereka. Untuk apa kita berantem? Kita hanya menginginkan mendukung mereka dengan tujuan mereka bisa bekerja baik untuk kita. Tetapi jangan dibalik-balik bahwa kita kerja mati-matian untuk para calon ini sehingga kita berantem. Itu saya kira juga tidak baik. Saya menghimbau para umat Islam, mari kita bersama-sama berdoa agar calon yang Anda dukung bisa menjadi gubernur DKI. Demikian juga yang Kristen, demikian juga yang nasionalis yang sangat plural, juga berdoa bersama sesuai keyakinan masing-masing agar pilkada DKI berjalan secara demokratis, jujur, adil, yang penting aman, damai, dan nyaman. Kira-kira.